Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, pagi menjelang siang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Dan kita akan selalu bersyukur karena ini kemurahan Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi jangan sedih dengan keadaan ini karena segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan terlihat, kita akan teruji bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tetap semangat di tengah-tengah keadaan yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom bagi kita semuanya. Ya, mari kita tetap semangat dan antusias di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Nah, dan kali ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menerima berkat dari janji Tuhan. Dan ini adalah berkat yang bisa kita klaim bagi keluarga kita, bagi hidup kita, bagi siapapun juga, bagi gereja, bahkan bagi siapapun yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 26, ya, dimulai dari ayat 7 sampai kepada ayat 9, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat nanti janji ini, ya. Ya, kita mulai dari ayat 6 pembacaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau memberkati kami dan menyediakan waktu bagi kami untuk bersekutu sesama anak-anak Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, biarlah kiranya kami tetap fokus kepada firman Tuhan dan kami menjadi penerima janji-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita melihat ada satu keadaan dunia yang genting, mungkin sudah ada peringatan bagi kita. Apa itu peringatannya? Apakah mungkin perang dunia ketiga akan terjadi? Karena melihat keadaan Timur Tengah yang semakin panas, ada peperangan di sana, ada konflik-konflik antara Palestina dan juga Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pasti menyaksikan di berita-berita bagaimana keadaan terkini dari Israel, kota-kotanya yang diserang, tetapi mereka sepertinya tidak terlalu bahaya. Ya, kalau diklaim sudah ada ribuan roket yang melintasi langit mereka, tetapi tidak mengenai sasaran, atau tepatnya tidak jatuh meledak di tanah karena adanya Iron Dome. Kalau kita melihat ini, ya, ada sesuatu yang membuat kita kagum, teknologi yang tinggi, atau mungkin persenjataan mereka yang luar biasa dengan budget mereka yang sangat luar biasa, ya. Kita melihat ini secara kasat mata, kita bisa saja berdecak kagum akan orang Israel. Tetapi kalau dari sisi kita sebagai orang Kristen, mari kita melihat ini dari sisi kemuliaan Tuhan, ya. Kalau orang Kristen selalu berpikir dengan pikiran teologis, ya, pikiran yang berdasarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Nah, dan karena itu mari kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat ini, ternyata ini adalah bagian dari berkat Tuhan bagi orang Israel. Apa itu? Kita melihat di Kitab Imamat pasal 26 dimulai ayat 6 nanti sampai ayat 9. Ya. Mari Bapak Ibu, saya akan membaca mulai dari ayat 6. Bapak Ibu ikuti pembacaannya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun.
Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Perhatikan, 5 dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita teringat ketika rudal berterbangan sampai 1.300 rudal ya, selama 48 jam berterbangan di langit Israel. Ya, tidak menyentuh orang Israel. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kalau secara militer, memang saat ini militer Israel adalah militer yang diakui dengan peralatan tercanggih. Sekalipun secara jumlah, ya mereka masih kalah. Bahkan dari Indonesia pun mereka masih kalah. Dari Amerika masih kalah, dari Uni Soviet masih kalah, atau mungkin dari Turki juga masih kalah. Tetapi secara teknologi militer Israel merupakan teknologi tertinggi dan dihormati. Nah, tetapi ini tidak cukup kita melihatnya hanya dari sisi teknologi, dari sisi militer, tetapi mari kita melihat ini dari sisi janji firman Tuhan. Ayat 6 berkata, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Kalau orang Israel saat ini, mereka memang terkejut dengan sirene. Ketika ada sirene berbunyi, ya, ketika ada sirene berbunyi, mereka akan pergi ke lubang-lubang yang sudah disediakan untuk mereka. Dan itu adalah bunker-bunker untuk perlindungan mereka. Misil rudal tidak bisa menghancurkan itu karena apa? Sudah didesain, sudah dibangun sebaik mungkin sehingga mereka akan aman di sana. Jadi warga Israel itu begitu mendengarkan sirene, mereka akan berlari dan masuk ke sana. Mereka akan berlindung di sana, terutama membawa anak-anak mereka untuk selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini tidak cukup hanya dengan membangun terowongan-terowongan perlindungan, tidak cukup hanya membuat bangunan-bangunan yang tahan terhadap rudal. Karena apa? Kalau 1.300 rudal ditembakkan ke satu kota, ya, contoh kota Batam ditembakkan, jangankan 1.000 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mungkin 5 pada titik-titik tertentu, titik-titik teramainya, Batam selesai. Karena apa? Kita nggak punya Iron Dome, dan juga kita tidak memiliki perlindungan seperti mereka. Tetapi kita melihat di sini janji firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, memberikan jaminan keamanan, jaminan kenyamanan bagi bangsa Israel. Mereka tidak dikejutkan oleh apapun. Ya, tidak akan ada orang yang terkejut karena ledakan-ledakan bom. Ya, zamannya pada waktu kitab ini ditulis, bom belum ada. Tetapi perlindungan Tuhan mulai dari panah, lembing, tombak, mortir sampai pada rudal-rudal zaman sekarang pun Tuhan tetap bisa melindungi. Kalau dikatakan itu kan karena kecanggihan militer, iya. Tetapi militer mereka memiliki Iron Dome. Itu juga karena apa? Berkat Tuhan yang diberikan untuk intelektual mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat ini dari sisi firman Tuhan. Dan kemudian dikatakan, sehingga kamu akan berbaring dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kenapa dikatakan pedang tidak akan melintas dari negeri mereka? Karena Tuhan yang menjaga. Saat ini orang tidak bisa lagi sembarangan masuk ke daerah Israel untuk menyerang. Ya, kalau memang yang sudah full daerah Israel, itu tidak akan bisa diserang orang, tidak akan bisa bawa samurai. Karena apa? Beberapa orang yang mengalami perjalanan ke sana, ada beberapa teman, itu memang ketat penjagaannya. Tetapi penjagaannya khusus barang-barang yang berbahaya, bahan-bahan yang berbahaya. Kalau ada bahan mungkin berpotensi meledak, itu akan disingkirkan. Kalau ada mungkin barang yang bisa
dimungkinkan untuk menjadi senjata untuk membunuh, itu pasti akan diambil dan orangnya akan diinterogasi. Itu demi kenyamanan, apalagi pedang, apalagi bawa senjata, kecuali mereka memang ada jalurnya, jalur menyelundup. Makanya orang-orang dari Palestina itu membuat terowongan untuk masuk ke daerah orang Israel, dan beberapa hari belakangan ini ada yang diledakkan dan ada orang Palestina yang meninggal di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat lagi di ayat 7, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Orang Israel seringkali diserang, tetapi pada akhirnya mereka akan balik menyerang kembali, balik counter attack. Kalau orang-orang yang suka nonton bola, ini namanya serangan balik. Ya, ketika kita diserang lalu kemudian mereka terlena dengan penyerangannya, orang Israel balik menyerang dan mereka kalang kabut, mereka kalah. Ini benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kemudian di ayat 8, ini satu ayat yang dahsyat luar biasa. Ini tidak bisa dihitung dengan matematika apapun. Ya, mari kita melihat 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Kalau dibagi-bagi Bapak Ibu, 100 dibagi 5 berarti satu orang mengejar 20. Secara logika kita pasti bingung bagaimana caranya satu orang mengejar 20. Apalagi ini ditulis pada zaman persenjataan masih sederhana. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu bawa AK-47 atau bawa senapan mesin, ya bisa mengejar 20 orang. Tapi zaman dulu, kalau Bapak Ibu bawa pedang, bagaimana caranya mengejar 20 orang? Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi yang namanya Alkitab sudah mengetahui masa yang akan datang. Dan kalau kita melihat ini ke zaman sekarang, ini digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa digenapi? Ya, kita melihat 1948 orang Israel itu diserang oleh beberapa negara Arab. Ya, ada Mesir, ada Yordania, ada Suriah. Lalu kemudian ada, kalau tidak salah ada 5 negara yang menyerangnya. Ya, negara yang baru beberapa jam mengumumkan kemerdekaannya, memproklamasikan bahwa mereka adalah satu negara. Beberapa jam kemudian 5 negara dengan 3 negara yang militer kuat di Arab itu menyerang. Ketika mereka diserang, apa yang terjadi? 5 negara ini kalah telak. Mereka malah kabur tunggang langgang. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat sejarah lagi, fakta sejarah 1967 ketika ada 10 negara mendukung Palestina, berarti totalnya ada 11 negara. Ada 11 negara yang mau menyerang orang Israel. Dan dalam kejadian itu orang Israel ambil start duluan. Karena memang ya ada intelijennya orang Israel yang ada di mana-mana, dan mungkin karena teknologi canggihnya mereka dapat mengetahui informasi-informasi yang terupdate, dan itu bisa dikatakan A1 ya, bisa dipercaya kebenarannya. Mereka mengumpulkan informasi bahwa 11 negara mau menyerang mereka, termasuk Mesir, Arab Saudi, Libya, Yordania, semua mereka mau menyerang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka curi start ya. Saya suka belajar sejarah dan saya mendapatkan informasi, ada beberapa data yang dikatakan Israel mulai dari jam 1 malam sudah mengadakan rapat dan kemudian mereka balik menyerang duluan ya. Mereka menyerang duluan, melumpuhkan seluruh bandara, tempat menyimpan atau garasinya pesawat tempur negara-negara lawan. Dan itu pesawat tempur, bukan pesawat domestik ya. Mereka serang, mereka lumpuhkan, itu sekitar 25 bandara itu dihancurkan. Lalu kemudian menyerang gudang senjata. Ya, ratusan kapal musuh itu hancur. Sedangkan orang Israel hanya kejatuhan 19 pesawat. Lalu kemudian kalau dihitung-hitung korbannya, korban di Israel itu hanya 2.000,
tetapi korban di pihak musuh mereka yang 11 negara itu mencapai 45.000 tentara yang meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat ini, ya memang saat ini angkatan udara Israel menjadi angkatan udara terkuat di dunia, ya. Ke pilot-pilot yang manapun itu pasti mengakui kehebatan pilot-pilot Israel. Bahkan US Air Force itu juga belajar ke Israel, termasuk Turki, ya, termasuk Turki juga belajar ke sana. Dan ada beberapa negara lain, Inggris, yang angkatan udaranya kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak cukup hanya melihat ini dari sisi militer. Kalau kita melihat di Hakim-Hakim, ya, saya akan mencoba melihat di Hakim-Hakim. Ini bercerita tentang Gideon. Pada saat itu orang Israel diserang oleh bangsa-bangsa lain. Sama kejadiannya seperti ini. Gideon diberikan tentara 30.000 untuk melawan musuh yang juga puluhan ribu, ya. Lalu kemudian Allah memberikan penyaringan sampai dikatakan apa? Yang tersisa Bapak Ibu Saudara yang terkasih ternyata hanya 300 orang. 300 tentara Israel yang dipimpin oleh Gideon itu menghancurkan berlaksa-laksa pasukan bangsa-bangsa lain yang mau menyerang Israel. 300.000. Dan ini digenapi Bapak Ibu janji dalam ayat 8 ini. Mari kita lihat sekali lagi. 5 dari antaramu akan mengejar 100. 1 berbanding 20. Lalu kemudian perbandingan yang tidak masuk akal, 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. 100 berbanding selaksa. Selaksa itu 10.000 Bapak Ibu. Kalau 100 mengejar 10.000, berarti satu orang itu mengejar 100 orang. Kalau tadi dalam perbandingan pertama 5 mengejar 100, itu 1 berbanding 20. Tetapi di saat perbandingan yang kedua, 100 orang mengejar selaksa, itu sama perbandingannya 1 mengejar 100 orang. Jadi kalau kita bandingkan lagi ini, kalau sempat orang Israel yang saat ini jumlahnya sekitar 9 juta orang, berapa orang yang bisa mereka kejar? Seluruh dunia mungkin kalau dengan menggunakan perbandingan ini. Dan saat ini juga orang Israel kokoh berdiri. Ya, pada tahun 1967 orang Israel tidak dibantu oleh negara manapun. Dan mereka menghabisi 11 negara-negara yang berusaha menyerang mereka. Mereka sebenarnya hanya mempertahankan diri. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, ya, karena ini juga ya kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab Imamat tadi, Imamat 26, ini dikatakan bagaimana caranya agar kita bisa menerima janji firman Tuhan ini. Bagaimana caranya orang Israel bisa menerima janji firman Tuhan ini? Maka yang harus mereka lakukan adalah melakukan perintah Tuhan, yaitu janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Lalu di ayat 3 Bapak Ibu, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon nan di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kalau kita mau menerima janji berkat dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan, janji
untuk keturunan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali kita melihat di ayat 1, tidak menduakan Tuhan. Itu yang pertama sekali. Ya, orang Israel dihukum itu kebanyakan karena menduakan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita juga ketika kita mau mengklaim janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tidak menduakan Tuhan. Jangan sampai pergi kepada orang pintar. Halo? Bapak Ibu sudah sarjana tetapi pergi kepada orang pintar dan mengaku itu orang pintar, dia saja tidak berpendidikan. Itu kan hanya julukan, Pak. Oke, hanya julukan. Tetapi Anda yang berpendidikan tinggi bertanya kepada mereka. Jadi, pertama sekali, jangan duakan Tuhan. Sekalipun, jangan duakan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jangan kamu mendirikan bagimu patung berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Yang tadi jangan menduakan Tuhan kepada roh lain, kepada dukun-dukun, okultisme, bertanya kepada orang pintar, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyembah barang-barang yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya peralatan yang canggih, punya ini segala macam. Jangan menyembah kepadanya. Jangan mendewakan. Mungkin mobil muka, rumah muka, handphone muka. Jangan sampai mencuri cintamu kepada Tuhan. Jangan sampai perhatianmu kepada Tuhan itu hilang karena barang-barang yang ada di rumahmu, yang ada di sekitarmu. Apalagi sampai buat patung lalu menyembahnya. Menyembah patung. Kalau Tuhan berkata, engkau membuat bagimu Allah. Yesus berkata, itu adalah patung-patung, bertelinga tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat. Bagaimana patung bisa melihat? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ya, memelihara hari-hari Sabat sama seperti hari ini. Ketika Bapak Ibu bisa meninggalkan aktivitas sehari-hari, atau bisa meninggalkan gorengan di dapur, atau bisa meninggalkan hobi main voli, hobi main olahraga. Ketika mungkin ada ibu-ibu atau saudara yang hobi nonton drakor tapi bisa meninggalkannya, lalu kemudian duduk manis dengan YouTube yang tidak seberapa untuk mendengarkan firman Tuhan, itu juga bagian dari memelihara hari-harinya Tuhan. Bagian dari memelihara hari-hari Sabatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ingat janji firman Tuhan ini. Engkau akan diberikan rasa aman, rasa nyaman, perlindungan Tuhan akan ada padamu. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu. Tinggalkan pekerjaanmu untuk beberapa jam saja, lalu datang sujud bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu cara kita untuk memelihara hari-hari Sabatnya Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini ya. Yang terakhir itu adalah, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini dikatakan hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang dan melakukan perintahnya. Kalau ini saya katakan, saya tidak sampaikan terlalu banyak lagi. Tetapi saya katakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hiduplah menurut perintah Tuhan yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu ketahui. Lalu kemudian apa? Pegang ketetapannya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, yang mengasihilah. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, ya mari mengampuni. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk melayani, mari melayani Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan.
Kalau Tuhan memerintahkanmu untuk tidak mengoceh, jangan mengoceh. Kalau Tuhan memerintahkanmu untuk tidak menggosip, jangan menggosip. Kalau Tuhan memerintahkanmu untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, jangan lakukan. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah membahas banyak janji berkat Tuhan, janji keamanan, janji kemenangan yang Tuhan sediakan. Tetapi bagaimana caranya? Kita sekali lagi mengulas Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji berkat Tuhan. Yang pertama sekali, tidak menduakan Tuhan. Yang kedua, tidak menyembah yang lain, tidak membuat berhala bagi kita. Yang ketiga apa? Memelihara hari-hari Sabat Tuhan dan beribadah kepadanya. Dan keempat apa? Berpegang teguh pada perintah Tuhan dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau mau klaim janji firman Tuhan dalam kehidupanmu, lakukan 4 hal tadi. Maka ketika kita sudah melakukan keempat hal tadi, kita siap-siap menerima janji firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan dari Roh Kudus untuk menuntun kami dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kami, sehingga kami bisa mengklaim janji-Mu dan kami akan menerima janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi Shalom, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya, dengan berolahraga dan menjalankan protokol kesehatan. Mari kita tetap turuti peraturan pemerintah yang berlaku di daerah kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.